Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Jakarta. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak Selasa malam kemarin hingga pagi ini. Seperti di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ketinggian banjir mencapai 30 cm. Polisi mengalihkan arus lalu lintas. Jadi termonitor untuk banjirnya ini dari tadi malam ya. Jadi ada genangan air sepanjang jalan Kelapa Gading ini. Untuk ketinggian air sendiri jadi bervariasi, ada yang 15 cm sampai dengan 30 cm. Untuk lalu lintas sendiri saat ini seperti yang kita lihat untuk kendaraan-kendaraan pribadi juga masih bisa melintas, namun untuk roda 2 saat ini sulit untuk melintas sehingga kami dari Direktorat Lalu Lintas melakukan rekayasa kemudian mengalihkan arus agar tidak mengalami kendala ketika melintas di jalan Kelapa Gading ini seperti itu. Rekayasa arus lalu lintasnya seperti apa aja Pak yang sudah diterapkan? Ya, jadi seperti yang kita lihat di lapangan, jadi dari arah Arta Gading menuju ke Moi saat ini debit airnya cukup dalam sehingga kami alihkan di Arta Gading dan di Moi. Jadi di Moi Plaza itu kami alihkan arus lalu lintasnya agar masyarakat tidak mengalami kendala di perlintasan ini seperti itu. Dan saudara, hingga saat ini kami masih terus memantau terkait dengan perkembangan banjir yang menggenangi wilayah Jakarta, salah satunya di wilayah Dan Mogot. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge di Jalan Arteri Dan Mogot, Jakarta Barat. Selamat pagi, Stefanus. Bagaimana kondisi banjir yang menggenangi wilayah Dan Mogot di sana yang bisa Anda sampaikan dari pantauan Anda pada kita? Ya Mario, saat ini kondisi banjir di Jalan Dan Mogot menuju Cengkareng ini masih cukup tinggi di atas ketinggian 70 sampai 80 cm. Ruas jalan ini sudah terendam sejak malam hari tadi karena dampak hujan tinggi di Jakarta pada malam hari tadi. Sementara arus lalu lintas di sekitar sini masih dialihkan menuju ke Jalan Inspeksi Kali Mokofar, yakni di jalan untuk menembus Jalan Cengkareng ini. Namun beberapa pengguna jalan kendaraan masih memaksa untuk melintasi jalan ini. Dan ini ada beberapa warga juga yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk menghimbau para pengendara agar tidak memaksa kendaraan demi menghindari mogok kendaraan. Begitu Mario. Dari tempat Anda berdiri saat ini, akses wilayah mana saja yang terputus? Apakah dari Dan Mogot di sekitaran Jakarta atau menuju ke wilayah Tangerang? Jadi saat ini saya berada, jalan menuju Cengkareng ini cukup terendam dengan jarak kurang lebih 300 meter hingga menuju arah Cengkareng ini, Mario. Dan beberapa akses jalan juga agak terputus, namun masih bisa dilintasi kendaraan yang cukup tinggi untuk menghindari rendaman air, Mario. Oke, dari saya lihat visual di belakang Anda persis bahwa kendaraan tetap melaju di genangan banjir tersebut tetapi dengan kecepatan yang rendah. Tetapi apakah memang sebenarnya itu dilakukan karena memang dalam keadaan kondisi yang memang terpaksa ataukah memang sebenarnya tidak bisa dilewati sama sekali oleh kendaraan roda 2 khususnya? Beberapa kendaraan roda 2 masih bisa atau masih memaksa melintas. Namun beberapa kendaraan juga mengalami mogok mesin akibat tingginya rendaman air. Namun seperti saya lihat beberapa waktu tadi, beberapa kendaraan masih bisa menembus akses jalan ini. Namun beberapa juga masih ada yang memaksa muter balik karena tidak ingin menanggung resiko untuk terjadi mogok mesin. Begitu Mario. Berarti dari pantauan Anda mengimbau bahwa sebaiknya untuk kendaraan roda 2 maupun juga dengan kendaraan roda 4 untuk tidak melalui wilayah Dan Mogot dengan kondisi banjir setinggi itu ya? Ya, warga sekitar juga sudah mengimbau dan memberikan peringatan kepada pengendara untuk tidak memaksa kendaraan untuk menghindari resiko mogok mesin tadi, Mario. Namun banyak juga kendaraan yang memaksa melintas dan tadi saya lihat juga tidak ada yang kembali, artinya mungkin masih bisa ditembus untuk akses jalan yang terendam banjir ini, Mario. Oke, kalau dari pantauan Anda selama berada di Dan Mogot, apakah sudah ada otoritas yang datang untuk memberikan informasi ataupun mungkin ada tanda-tanda untuk pengalian arus lalu lintas di sana atau bagaimana?
Tadi sudah ada petugas dari PPSU dan Sudin SDA yang berada di lokasi. Tadi juga sudah lewat mobil dari Tagana yang melintas di lokasi ini, Mario. Mungkin mereka melakukan upaya penyedotan air atau mengurangi ketinggian air di akses jalan ini, Mario. Oke, Stefanus, boleh secara dari pantauan Anda secara langsung menggambarkan bagaimana kondisi banjir di sana? Karena memang dari tadi kita membahas bahwa di wilayah Jakarta Utara pun juga Jakarta Timur. Bagaimana Anda bisa menggambarkan bagaimana seberapa terdampaknya akhirnya wilayah tersebut kendaraan akhirnya susah melintas? Ya, Mario, seperti yang ada di rekaman visual saya ini, ada beberapa kendaraan yang masih berhenti atau masih mempertimbangkan untuk melintasi akses jalan banjir ini, Mario. Dan ini visual yang saat ini lokasi jalan dan Mogot yang masih terendam, dan pengendara juga banyak sepeda motor yang memaksa melintasi akses jalan ini. Dan juga banyak warga yang berada di sekitar lokasi untuk melihat kondisi ketinggian air yang di lokasi akses jalan dan Mogot ini, Mario. Ini Anda mencoba berjalan kaki ya untuk menggambarkan sedalam apa sebenarnya genangan banjir tersebut. Iya, Mario. Kalau kita berjalan agak ke sana, ketinggian air mungkin masih cukup tinggi dan agak terputus. Jadi sepertinya ketinggian air tidak merata. Di sebagian sini agak dalam dan di tengah mulai surut, dan agak ke sana lagi sekitar 200 meter di depan saya ini ketinggian air cukup di atas 70 cm begitu, Mario. Oke, dari visual Anda ini untuk kawasannya apakah Anda ini jalan menuju ke wilayah Jakarta atau ke Tangerang? Saat ini saya menuju arah ke Cengkareng dan Tangerang, Mario. Akses jalan inilah yang menjadi kendala pengendara untuk melintasi jalan ini, Mario. Oke, ini dari visual yang Anda tampilkan kita bisa melihat bagaimana kendaraan roda 4 saja harus memaksa untuk melewati situ. Berarti dari pantauan Anda kita bisa bilang bahwa itu susah untuk dilalui kendaraan, baik itu roda 4 maupun khususnya juga roda 2. Iya, Mario, itu yang terjadi sejak pagi tadi saya berada di lokasi ini, dan beberapa kendaraan juga memaksa melawan arah di visual yang saya gambarkan di sebelah kanan ini, Mario. Mereka untuk memaksa melintasi jalan Cengkareng dengan melawan arah menggunakan arus jalan menuju ke jalan Letjen Suprapto. Oke, apakah ada jalur alternatif lain untuk bagi para pengendara yang mungkin saja harus melewati kawasan tersebut? Dia harus memutar kemana? Ataukah mungkin memang itu satu-satunya jalan dan memutus aksesnya? Ya, beberapa warga berada di pertigaan jalan dan Mogot ini untuk mengimbau pengendara menggunakan alternatif jalan, menggunakan jalan inspeksi kali motor ini, Mario, Ya. untuk menghindari rendaman air ini. Oke, Stefanus, yang ingin saya tanyakan bahwa dari tadi otoritas selalu mengatakan bahwa akan melakukan antisipasi dan juga solusi untuk mengurangi banjir tersebut. Apakah memang sudah ada otoritas yang datang untuk misalkan saja menyedot air dengan pompa-pompa tambahan atau bagaimana? Saat ini saya belum melihat ada alat untuk menyedot air begitu, Mario, untuk menghindari genangan air ini. Namun ada beberapa petugas yang berada di sekitar lokasi ini, namun mereka hanya sifatnya bersikap standby aja gitu, Mario. Oke. Di sebelah kiri Anda, dari visual Anda ada beberapa orang atau warga yang sedang menunggu dan juga berdiri di situ. Terdampak juga kah warga yang berada di situ, yang tinggal di sekitar situ? Di lokasi saya ini mungkin kan jauh dari pemukiman warga begitu, Mario. Namun ada beberapa warga juga yang melihat kondisi banjir di Jalan Dan Mogot ini. Namun mereka hanya ingin memastikan saja kondisi air di Jalan Dan Mogot ini cukup aman atau belum aman untuk dilintasi gitu, Mario.
Tapi itu ada juga yang memarkir kendaraannya karena mungkin memang sudah tidak bisa melintasi di wilayah atau kawasan Dan Mogot tersebut ya. Ya, begitu. Oke, Stefanus, kita akan kabarkan terus terkait dengan perkembangan banjir yang menggenangi wilayah Dan Mogot itu. Dan kita akan terus pantau bagaimana dengan antisipasi dan juga bagaimana dengan solusi yang dilakukan. Terima kasih Stefanus Wangge atas laporan dari Jalan Arteri Dan Mogot, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, kami juga akan terus memberikan informasi kepada Anda terkait dengan banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satunya adalah akses menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita kini bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abel Insani, untuk mengetahui informasi lengkapnya di sana. Abel, selamat siang. Bagaimana laporan Anda atau pantauan Anda terkait dengan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta? Karena tadi malam sepertinya memang sudah terputus, tapi apakah saat ini sudah normal kembali atau bagaimana? Selamat siang Mario dan juga saudara. Untuk saat ini memang debit air sudah menurun kalau dibandingkan dengan tadi pagi ataupun juga tadi malam begitu. Karena memang untuk genangan air atau banjir yang terjadi di kawasan tol Sudiatmo kilometer 31-200 ini memang sudah terjadi sejak malam tadi begitu ya, akibat cuaca ekstrim dan juga hujan yang deras ini menyebabkan ada genangan air atau banjir di tol Sudiatmo khususnya di kilometer 31. Tetapi kalau kita lihat atau saya lihat untuk saat ini Mario dan juga saudara, ini memang sudah lebih luas begitu ya, artinya untuk ruas yang biasanya dipakai di tol Sudiatmo kilometer 31 ini biasanya ada 5 ruas yang bisa digunakan oleh kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tetapi hingga saat ini baru 3 ruas yang bisa digunakan karena genangan air ini masih cukup tinggi Mario. Kalau dilihat memang untuk di sebelah ruas paling kanan ini memang sudah tidak ada genangan air, tetapi untuk genangan di ruas sebelah paling kiri ini justru masih sangat tinggi karena memang untuk saat ini meskipun sudah dilakukan penyedotan air dari tol begitu, air yang berada di dalam tol menuju ke disedot ke sungai yang ada di sebelah tol Sudiatmo ini terus dilakukan, tetapi memang debit air masih bisa terlihat dan cukup tinggi. Kalau tadi saya ukur, ini memang sekitar 30 hingga 31 cm, Mario dan juga saudara. Dan kini ini sudah mulai menurun sekitar 20 hingga 25 cm, artinya memang untuk debit air ini sudah mulai berkurang. Dan harapannya ini memang tidak ada hujan yang terjadi dalam waktu dekat. Karena kalau hujan yang terjadi dalam waktu dekat dengan intensitas yang cukup tinggi, ini juga bisa menyebabkan debit air tidak berkurang, justru malah makin tinggi. Begitu. Tadi juga saya sudah mewawancarai Kabak Ops di Telantas Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa hingga saat ini petugas juga terus melakukan penertiban di mana untuk kendaraan yang memang melewati tol Sudiatmo kilometer 31 arah Jakarta menuju ke bandara hingga saat ini masih pelan. Artinya untuk kecepatan ini memang hanya ada di 30 hingga 40 km per jam. Mario dan juga saudara, ini juga menyebabkan pada akhirnya ada antrian kendaraan yang cukup panjang di tol Sudiatmo. Kalau tadi saya lihat Mario dan juga saudara, genangan air yang ada di kilometer 31 ini menyebabkan adanya antrean kendaraan mulai dari sebelum tol Sudiatmo hingga setelah tol Sudiatmo. Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan juga Mario dan juga saudara, ini tidak hanya arah dari Jakarta menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja. Tetapi tadi yang kami pantau di tol ada di ruas kilometer 24 200 di mana ada genangan air dari arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Jakarta. Ini tentu harus diwaspadai oleh pengguna jalan khususnya roda 4 karena memang hingga saat ini genangan air masih ada dan juga ini juga perlu hati-hati karena ini juga bisa mengganggu keadaan dari kendaraan yang melintasi banjir atau genangan air yang terjadi di tol dari arah Jakarta menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun juga sebaliknya. Balik ke Anda, Mario. Ya Abel, hingga saat ini dari pantauan Anda, karena kita melihat bahwa ini ada
jalur kendaraan yang sedikit terhambat, di mana ada penumpukan kendaraan, kemacetan juga yang terjadi di sebelah kiri Anda. Kalau dari pantauan Anda, berapa panjang sebenarnya antrian yang terjadi akibat terhambat karena banjir ini? Ya tentu lebih dari 1 kilometer Mario dan juga saudara untuk antrian kendaraan. Ini memang tidak macet ya Mario, tetapi memang untuk antrian kendaraan ini cukup terlihat panjang karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa kendaraan ini tidak bisa melaju dengan cepat seperti normalnya kendaraan melintas di jalan tol begitu ya. Tetapi karena ada genangan air sehingga dari kendaraan itu sendiri memperlamban kecepatannya sekitar 30 hingga 40 km per jam. Untuk ruas tol sebelum gerbang tol Sudiatmo ini memang sudah terlihat adanya antrian kendaraan. Tetapi memang Pak, di sebelum gerbang tol Sudiatmo dari arah Jakarta menuju ke bandara ini memang tidak terlihat ada genangan, tetapi setelah melewati tol Sudiatmo ini sudah mulai terlihat ada genangan air. Tepatnya di kilometer 31 genangan air masih terlihat, dan untuk di ruas paling kiri ini masih ada sekitar 20 hingga 25 cm. Hingga saat ini Mario dan juga saudara ini masih terlihat, meskipun tadi disebutkan oleh pihak dari Kabak Ops di Telantas Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa debit air memang sudah mulai menurun. Tetapi ruas jalan dari kelima ruas jalan yang ada di tol Sudiatmo dari arah Jakarta menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini belum sepenuhnya bisa digunakan karena memang masih ada genangan air yang ditakutkan tentu saja nanti bisa mengganggu mesin kendaraan jika memang harus melewati genangan air yang masih cukup tinggi. Sehingga saat ini yang masih bisa digunakan adalah 2 jalur Mario. 2 hingga 3 jalur ini sudah bisa digunakan, tapi untuk 4 hingga 5 jalur ini masih belum bisa digunakan. Di sini juga terlihat ada mobil customer service dari Jasa Marga yang tentu saja ini akan membantu jika memang ada yang membutuhkan bantuan terkait dengan macetnya mobil ataupun juga adanya kendaraan-kendaraan yang membutuhkan pertolongan dari Jasa Marga. Dan juga ada petugas dari kepolisian yang tadi saya sebutkan bahwa terus melakukan penertiban ataupun juga untuk mengurangi kepadatan gitu ya. Karena tentu saja untuk kedalaman dari air ini masih cukup dalam di ruas sebelah kiri atau ruas kelima, sehingga untuk pihak polisian ini juga melakukan penertiban khususnya dari Ditelantas Polda Metro Jaya. Untuk saat ini Mario dan juga saudara, antisipasi ataupun juga penyedotan air di kawasan tol Sudiatmo kilometer 31 ini masih terus dilakukan dan dibuang ke sungai yang ada di sebelah jalan tol Sudiatmo. Hingga saat ini masih terus dilakukan dan harapannya adalah tidak ada hujan yang cukup deras dalam waktu dekat sehingga air atau debit air ini bisa turun dan juga tidak kembali tinggi agar lalu lintas bisa kembali normal kembali. Balik ke Anda Mario. Ya, terima kasih Abel Insani atas laporannya, selamat bertugas kembali.